sendiri itu desa wisata terbanyak se-Jateng, 27 loh kalau teman-teman ketahui. Terbanyak Di Jateng. Nah, ini kan bisa dikolaborasikan dengan masyarakat sekitar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rafli Barbershop, tentunya bersama saya Am. Oke kawan-kawanku semua, kali ini saya akan memotong salah satu customer. Ya, customer ini tentunya bagi orang-orang Pemalang tentunya tidak asing ya, karena di sini orang ini sangat populer di Pemalang termasuknya, karena ini salah satu personil dari band yang lagi viral di Pemalang, namanya Yumna The Band. Ini nanti yang belum follow atau subscribe silahkan nanti kunjungi di deskripsi ya. Oke, di sini ada Mas Erda. Halo Mas Erda, apa kabar? Ya, baik. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Ya, Mas Erda ini teman saya, sohib saya dari zaman SMA, dulu di SMA 3 ya. Ya, alhamdulillah sudah lama tidak berjumpa karena terpisahkan kuliah jauh. Sekarang dipertemuan kembali. Ya. Kali ini Mas Erda mau potong apa? Ya, terserah. Terserah dibotakin, setuju. Bagi yang followersnya Yumna The Band atau subscribe-nya Yumna The Band, setuju nggak kalau Mas Erda ini basisnya Yumna The Band dibotakin? Ya, kalau setuju silakan nanti komen ya. Oke, nanti kita akan coba potong model biar kelihatan klimis tapi tanpa bikin dompet tipis ya. Tentunya jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel Rafli Barbershop, silakan bisa subscribe, kemudian like, komen dan share. Oke, bagaimana hasilnya nanti potongannya Mas Erda? Ya, ikutin terus channelnya, oke? Karena ini Mas Erda sukanya rambutnya tipis bagian samping, maka nanti kita akan coba model fade ya. Lagi-lagi saya motong fade, sebetulnya agak lama sih fade ini karena dari 0 ke atas itu gradasi ya. Jadi buat teman-teman yang motong fade itu kurang lebih di atas 30 menit pokoknya, makanya lama ya. Oke, kita coba model fade. Ini karena Mas Erda salah satu penggerak dari industri kreatif di Pemalang, makanya tentunya kita perlu sedikit mengulik bagaimana sih industri musik, terutama di musik ya, di musik di Pemalang. Menurut Mas Erda sendiri gimana sih? Oke, jadi untuk ekonomi kreatif itu sendiri, tentunya di industri kreatif itu ada 17 subsektor. Nah, salah satunya di bidang musik ya. Dan karena memang saya dari pelajar atau dari SMA bahkan SMP itu sudah menekuni musik gitu ya. Itu lama banget berarti ya. Itu mengalami beberapa fase, dimana dulu itu zaman aku itu memang lebih ke arah festival gitu kan, kompetisi gitu kan. Nah, tapi untuk berjalannya waktu sekarang itu nggak kayak dulu gitu kan. Sekarang kenapa teman-teman pelajar itu kok malahan lebih ke e-sport gitu kan? Kenapa tidak untuk bisa menanamkan ke musik? Karena musik sebetulnya kan otak kanan otak kiri itu kan jalan ya kan. Harusnya itu menjadikan sebuah nilai skill itu kan, skill di luar dari pelajaran. Nah, dan tentunya ini menjadikan sebuah problematik. Sebetulnya ada kesalahan apa, tapi itu tidak menjadi persoalan banget. Tapi yang menjadikan sebuah hal yang sekarang aku bahas di sini adalah bagaimana di lingkungan ekonomi kreatif, tentunya di lingkungan musik itu sendiri,
punya nilai. Apa nilainya? Nah, itu sebetulnya nilai yang harus kita lakukan adalah bagaimana berarti menciptakan sebuah karya. Nah, Iya dong, apalagi yang masih muda-muda ini kan harus iya, berkarya terus ya, Mas. betul. Nah, karya itu harus kita lakukan atau harus kita jaga juga. Tentunya di Pemalang ini sudah mulai banyak teman-teman ya, teman-teman musik atau dari baik grup band ataupun dari solois itu sudah mulai bergerak. Udah banyak. Nah, Ya. dan tentunya di dalam sebuah karya itu kan harus ada sebuah kayak pengakuan atau sebuah nilai cipta kan. Nah, ini juga harus perlu kita ketahui bersama atau kita menjadikan sebuah edukasi juga. Itu perlunya adanya lisensi. Iya, gitu. benar. Karena Kan teman-teman kita kan ya. ya, kita juga harus sinkron antara teman-teman YouTuber, teman-teman ketika menggunakan sebuah karyanya itu perlu dan penting juga untuk dilisensikan supaya nanti juga mempunyai nilai ekonomi. Nah, gitu. makanya apalagi buat YouTuber seperti kita ini kan perlu yang namanya istilahnya originalitas lah. Nah, Ya, nanti betul. kedepannya juga kita nggak dijiplak sama orang lain. Gitu. Oke. Kalau apa di industri musik terutama ya Mas Adra kan tadi katanya untuk generasi sekarang itu katanya masih enggan atau mungkin males ya katakanlah ya, atau Iya. mungkin bingung mau apa sih lulusan, apalagi yang mau baru lulusan sekolah ini ya di zaman COVID ini kan serba susah. Betul. Nah, menurut Mas Adra sendiri tuh bagaimana untuk Iya. ke depan biar anak generasi muda ini punya sedikit pemikiran bahwa aku harus berkreasi gitu, aku harus punya sesuatu yang bisa aku ciptakan begitu. Nah, bagaimana Mas Eko? Iya, jadi kita melihat dengan segi apa ya di Pemalang itu sendiri ya, kita jangan melebar ya, kita lebih ke Pemalang itu sendiri. Bagaimana generasi yang memang kita sekarang ini lebih mengarah pada ketika fasenya itu pelajar ya setelah lulus SMA gitu kan. Iya betul. Kalau enggak kuliah gitu kan, kuliah terus habis itu kalau enggak yang lanjutkan kerja gitu kan, dan itu mayoritas itu ke luar kota. Nah, ini menjadikan sebuah stuck apa namanya, nanti pemuda Pemalang kemana gitu kan. Nah, ini akhirnya saya pun awalnya mengalami problematika seperti itu ketika memang di tahun 2017 aku harus berpikir kalau aku untuk bekerja untuk kota lain, nanti perkembangan di Pemalang generasinya mau kemana gitu dan akan seperti apa. Nah, kayaknya 2017 aku pulang. Nah, di situ juga aku memang
tetap ya melanjutkan di industri kreatif di bidang musik ya, kafe-kafe. Kemudian aku juga membuka peluang di dunia industri kreatif production house. Iya, di jasa foto video. Apa namanya, sebutkan aja. Mendoan production. Mendoan production. Jadi iya. kalau ini buat teman-teman yang Iya. pengen mencoba atau servisnya Mendoan production, Iya, ya. bisa dilihat di Instagram ya. Ya. Dan aku berpikir kalau skill aku ini hanya dipakai aku pribadi gitu kan, melihat tidak membuka peluang teman-teman, otomatis di situ aku berarti ilmu untuk kita dapatkan sendiri. Iya, egois lah kata-kata, iya, hanya ego betul. ya. Nah, kemudian aku pun berpikir bagaimana caranya aku merekrut, aku ajak teman-teman yang pingin belajar gitu. Mungkin kita punya satu visi misi ya Am ya, ketika di Pemalang bagaimana kita mengembangkan industri kreatif supaya industri ini bisa menghasilkan dan kita tidak perlu menjadi seorang pekerja yang hanya bekerja saja, tapi punya nilai kreativitas dan inovasi. Iya. Ngobrol ini membicarakan soal industri ekonomi kreatif. Tadi selain dari segi apa musik ya Mas Erda, Iya. kemudian apa sih yang kira-kira di Pemalang ini yang bisa digali, bisa di apa namanya dieksplor lagi lah? Iya. Gimana menurut Mas Erda sendiri? Iya. Jadi memang kalau kaitannya dengan industri ekonomi kreatif ya, itu yang lagi kita genjot itu memang di industri kriya, terus kemudian fashion, kemudian apa namanya kuliner gitu kan. Karena memang yang menjadi hal yang lagi diunggulkan adalah di segmen di kriya, karena kriya itu menjadi kriya Iya. apa, kasih tahu kriya itu apa, barangkali teman-teman nggak ya tahu. kerajinan, lebih ke kerajinan kayak kerajinan, ya. jadi kayak semacam kemarin ada dari akar teh, kemudian akar bambu, dan itu menjadi salah satu apa ya, jadi salah satu terbaik di Indonesia itu Pemalang. Nah, itu nanti targetnya adalah bisa untuk di apa namanya dikirim ke luar negeri. Nah, kemudian di kuliner itu sendiri itu juga lagi kita genjot. Apa kuliner apa? Khas Pemalang? Kemarin juga tayang di IG-nya Kemenparekraf itu ada grombyang, terus ada sate loso. Jadi sate loso itu salah satu sate klasemen Nusantara yang enak dan disukai pada saat itu, pada saat Menteri Wisnu Tama itu beliau suka dengan sate loso. Makanya sebetulnya ini menjadikan sebuah nilai juga untuk perkembangan industri kreatif atau ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pemalang, dari kriya, terus kemudian kuliner, fashion, terus juga musik, kemudian semacam kayak kopi, terus ini juga salah satu barber itu juga salah satu industri kreatif. Jadi sebetulnya banyak sekali ya yang bisa kita eksplor lagi ya, kita gali lagi apa sih sebenarnya yang ada di Pemalang ini. Jadi nggak melulu orang-orang Pemalang, apalagi yang baru lulusan sekolah ya masih ada langsung go out, langsung pergi ke luar kota gitu kan. Apalagi belum ada skill yang memadai, belum ada pengalaman sama sekali dan hanya hidup dengkul lah katakanlah ya. Bawa dengkul aja gitu kan. Sedangkan padahal di Pemalang ini sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita gali lagi, kita eksplor lagi gitu.
Jadi kalau dengan segi itu kita juga bisa berkolaborasi karena gini, sekarang di Kemenparekraf itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu masih menggalang sebuah desa wisata. Oh, desa wisata. Di daerah selatan banyak ya. Jadi gini, kalau Pemalang itu sendiri itu desa wisata terbanyak sejateng 27 Oh. loh kalau teman-teman ketahui. Terbanyak, men. Di Jateng. Nah, ini kan bisa dikolaborasikan dengan masyarakat sekitar, terus pemuda-pemudanya untuk membuka peluang industri kreatif yang ada di desa wisata tersebut. Iya. Misalkan salah satunya ada di Bening, ada nanas. Nah, tidak hanya jual kayak semacam pitana saja. Ini kemudian berharap ada inovasi-inovasi yang dilakukan dengan bahan nanas atau dengan bahan-bahan yang memang berpotensi. Nah, perlu kita ketahui juga salah satu potensi yang ada di Pemalang, mungkin teman-teman tahu kan ada ubi ya, ubi yang ini ya, apa semacam namanya apa sih, lembu apa Lembu, ya, ubi lembu. itu kadar manis yang terbaik itu ternyata dimiliki di Kabupaten Pemalang. Wah, di Pemalang ya. Ada di Pemalang ya. Iya, malahan. Jadi di Jawa Barat itu malah yang ngirim itu di Pemalang. Nah, Oke, kan. Nah, oke teman-teman, ini hasil potongan kali ini ya, ini dengan model Mas Erda. Tadi kita sudah ngobrolin ya banyak hal mengenai industri ekonomi kreatif yang ada di Pemalang, tadi berkaitan dengan musik, kemudian ada kria, ya kemudian ada apa lagi? Kuliner, terus dan tadi apa lagi? Seni pertunjukan. Jadi sebetulnya di Pemalang ini perlu kita gali lagi, kita perlu istilah eksplor lagi yang ada apa aja yang ada di Pemalang itu sebenarnya kita bisa upkan lagi, bisa kita kembangkan lagi bersama-sama, khususnya orang-orang Pemalang, anak-anak muda nih ya, terutama yang masih suka rebahan, tiduran di rumah. Yuk lah, mari-mari kita coba gali lagi yang ada di Pemalang. Jangan sungkan-sungkan. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung di industri ekonomi kreatif, mungkin tentunya bisa lewat Mas Erda. Nanti saya kasihkan link deskripsinya di channel ini. Ya. Dan tentunya jangan lupa buat teman-teman yang masih muda-muda, masih lulusan sekolah, jangan lupa untuk terus menggali potensi yang ada dalam dirinya teman-teman sendiri, kemudian juga di lingkungan sekitar begitu. Jadi jangan sedikit-sedikit merantau, sedikit merantau. Yuk kita bangun Pemalang bersama-sama, generasi muda yang kreatif begitu. Oke. Terima kasih Mas Erda ya. Oke, hasilnya keren. Ya, oke. Buat teman-teman yang belum tahu apa saja yang dikerjakan oleh Mas Erda ini, nanti bisa saya cantumkan di link deskripsi ya. Oke, sekian konten kali ini. Terima kasih. Kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silakan subscribe atau like ya. Tapi kalau misalkan merasa ini kurang bermanfaat, silakan di-unlike, tidak masalah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.